Jumpa lagi bersama saya di DJS Official. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang kemenyan yang dipakai di dalam misa. Banyak orang mempertanyakan tentang dasar dari ajaran ini. Bahkan ada yang mengatakan bahwa pemakaian kemenyan ini berasal dari tradisi perdukunan. Oleh sebab itu saya akan menunjukkan beberapa ayat-ayat kitab suci yang menunjukkan bagaimana umat perjanjian lama dan perjanjian baru memakai kemenyan dalam ibadah mereka. Salah satu ayat kitab suci yang menunjukkan pemakaian kemenyan dalam ibadah adalah kita temukan dalam Keluaran 30 ayat 34 sampai 38. Dikatakan demikian, mengenai ukupan yang kudus, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah wangi-wangian, yakni getah damar, kulit lokan dan getah rasa mala, wangi-wangian itu serta kemenyan yang tulen, masing-masing sama banyaknya. Semuanya ini haruslah kau buat menjadi ukupan suatu campuran rempah-rempah, seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah, digarami murni kudus. Sebagian dari ukupan itu harus kau giling sampai halus, dan sedikit daripadanya kau letakkanlah di hadapan tabut hukum di dalam kemah pertemuan, di mana aku akan bertemu dengan engkau. Haruslah itu maha kudus bagimu. Dan tentang ukupan yang harus kau buat menurut campuran yang seperti itu, juga janganlah kamu buat bagi kamu sendiri. Itulah bagian untuk Tuhan yang kudus bagimu. Orang yang akan membuat minyak yang semacam itu dengan maksud untuk menghirup baunya haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Itu adalah ayat dari Perjanjian Lama tentang pemakaian kemenyan atau yang juga disebut ukupan. Kemudian dalam Imamat 2 ayat 1 dan ayat 15 dikatakan demikian. Kurban sajian. Apabila seseorang hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian kepada Tuhan, hendaklah persembahannya itu tepung yang terbaik dan ia harus menuangkan minyak serta membubuhkan kemenyan ke atasnya. Haruslah kau bubuhkan minyak dan kau taruh kemenyan ke atasnya. Itulah korban sajian. Kemudian dalam Imamat 24 ayat 7, engkau harus membubuhkan kemenyan tulen di atas tiap-tiap susun. Kemenyan itulah yang harus menjadi bagian ingat-ingatan roti itu, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan. Selanjutnya dalam Yesaya 60 ayat 6, sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba dan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyur. Kemudian dalam kitab Wahyu 5 ayat 8 dikatakan demikian. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas, penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Kemudian Mazmur 141 ayat 2, biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Itu adalah sumber atau dasar dari pemakaian ukupan atau kemenyan dalam misa yang biasanya digunakan oleh gereja Katolik pada saat hari-hari raya tertentu. Berdasarkan beberapa ayat di atas yang saya sebutkan tadi, kita dapat menemukan alasan pemakaian kemenyan. Jadi, kemenyan dipakai sebagai persembahan wangi-wangian dalam kemah pertemuan. Selain itu, bait Allah, kemenyan digunakan sebagai lambang doa. Dengan demikian, gereja-gereja, terutama yang tidak memakai itu, maka sebenarnya perlu dipertanyakan. Nah,
Tetapi saya tidak akan membahas soal itu, tetapi yang saya bahas adalah bahwa dengan kita mengetahui dasar dari pemakaian kemenyan ini, kiranya kita mengetahui bahwa gereja Katolik memakai kemenyan atau ukupan dalam Ekaristi, karena hal itu memang ada dalam Alkitab. Dan kebiasaan memakai kemenyan atau ukupan dalam Ekaristi sebenarnya gambaran kejadian yang akan datang. Hal itu dapat kita temukan dalam kitab Wahyu 8 ayat 4. Maka naikkanlah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Maka pemakaian kemenyan atau ukupan dalam misa, dalam perayaan-perayaan besar dalam gereja Katolik mempunyai dasar kitab suci, dan hal itu memang ajaran yang alkitabiah. Demikianlah pembahasan kita tentang kemenyan dan atau ukupan. Semoga bermanfaat.